Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen Informatika kelas 3D, saya Govinda Utama. Saya Fika Herunisa. Saya Nadina Putri Hairani. Di sini kami akan membuat beberapa langkah-langkah video atau interview video dari beberapa validasi-validasi, tugas, analisis, Rancangan sistem informasi mulai dari mapping lama dan baru di FD 0 dan 1, IRD, dan juga desain UI-nya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke video penjelasan pertama yang akan dilanjutkan oleh Govin. Oke guys, perkenalkan sebelumnya saya Govin Gautama. Di sini saya akan melanjutkan beberapa video. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mapping lama. Langsung aja kita masuk ke YID-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara peminjaman buku di perpustakaan Politeknik Negeri Lampung. Langkah awal yang pasti teman-teman siapkan yaitu kartu perpustakaan. Mengapa menyiapkan kartu perpustakaan? Karena di peminjaman buku harus menyiapkan atau harus mempunyai kartu perpustakaan agar bisa meminjam buku tersebut. Langkah awalnya kita melakukan start. Setelah start, kita cek buku. Kalau memang buku tersebut tidak tersedia, berarti kita selesai. Tetapi kalau buku tersebut tersedia, kita melihat buku sama kartu perpustakaannya. Terus setelah itu kita serahkan ke petugas. Setelah petugas mengecek buku dan kartu perpustakaan, pasti petugas mengupdate buku. Setelah mengupdate buku, petugas tersebut mencatat ke jurnal. Setelah ke jurnal, setelah ke jurnal pastinya validasi atau verifikasi. Setelah verifikasi, update buku tersebut untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu buku yang sudah diupdate. Terus habis itu setelah ini memberikan buku diberikan kepada mahasiswa. Setelah itu mahasiswa peminjaman sudah meminjam. Setelah itu penyiapan buku. Setelah penyiapan buku tersebut disediakan ke petugas. Petugas pasti akan mengecek buku. Kalau buku hilang atau rusak, kalau tidak hilang atau rusak, maka verifikasi pengembalian buku. Verifikasi dilakukan ke langkah awal seperti yang tadi ini. Ini verifikasi pertama. Setelah itu, setelah melakukan tersebut, verifikasi pengembalian buku. Terus habis itu lanjut ke surat pengembalian buku. Surat pengembalian buku, setelah itu kita melakukan surat pembayaran. Mengapa setelah surat pengembalian buku, surat pembayaran, terus surat pengembalian? Karena kan di sini surat pengembalian buku, terus habis itu surat pembayaran. Nah, kita rangkap dulu dua ini. Rangkap dulu, habis itu dari petugas tersebut menyerahkan surat pengembalian. Setelah itu pembuatan surat mahasiswanya. Setelah pembuatan surat, pastinya mahasiswa surat pengembalian tadi dan menyiapkan uang untuk peminjam. Setelah itu surat pembayaran dan uang diserahkan lagi ke petugas. Setelah diserahkan kepada petugas melakukan pelunasan pembayaran. Setelah itu surat pengembaliannya diterima. Setelah surat pengembalian diterima oleh petugas, pasti petugasnya akan validasi atau verifikasi ke verifikasi pengembalian buku. Setelah verifikasi pengembalian buku, balik lagi ke verifikasi awal. Verifikasi awal itu ke yang tadi ini ya, karena udah peminjaman sekaligus pengembalian. Gitu teman-teman. Jadi beberapa penjelasan dari saya seperti itu dan kelompok saya. Jadi kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi di sini saya akan melanjutkan lagi untuk mapping barunya. Ini mapping lama ya teman-teman. See you. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan video mapping baru. Tadi kan mapping lama, sekarang kita menjelaskan mapping baru. Masuk ke YID. Sama aja di sini ada dua peran yaitu mahasiswa dan pegawai. Sistem peminjaman buku di perpustakaan Politeknik Negeri Lampung. Langkah awal pastinya kita start. Setelah start, pasti kita login. Setelah login tersebut, kita masuk ke database untuk mengecek apakah login tersebut terlampir apa enggak. Sama aja kayak langkah yang kedua. Untuk pegawai juga melakukan login untuk melihat. Setelah login, dia masuk lagi ke database sama-sama untuk mengecek atau apakah mahasiswa itu berhasil login, apakah pegawai itu berhasil login. Masuk dulu di database tersebut. Kita lanjut ke mahasiswa. Setelah mengecek di database,
pasti kita lihat display data. Display data ini, kalau memang dia salah, kita ke login lagi. Login tersebut masuk lagi ke database. Mengapa salah? Apa yang membuat database tersebut salah di login? Kalau memang benar, ya kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu display purpose. Setelah display purpose, kita masuk lagi ke database. Setelah masuk database, kita melakukan cek buku. Nih, cek buku. Kalau memang buku tersebut nggak ada, ya udah endingnya udah selesai. Gitu. Tapi kalau memang ada, kita input data dulu, input data buku dari cek buku ini. Input data, setelah input data, pastinya kita ke database untuk menginput semua data-data atau menginput peminjaman buku. Setelah masuk ke database, kita ke verifikasi peminjaman, ya. Setelah verifikasi peminjaman, kita balik lagi ke database, ya kan? Udah nih, udah selesai kan peminjamannya. Terus habis itu kita ke langkah selanjutnya, yaitu pengembalian, display pengembalian. Setelah display pengembalian, masuk lagi ke database. Habis display pengembalian, kita masuk lagi untuk upload display pengembalian atau pengembalian buku. Bukunya diupload. Setelah itu masuk lagi ke database untuk melihat apakah buku itu sama sesuai dengan kita peminjaman awal, apa beda atau beda. Setelah itu, setelah masuk database, kita melihat apakah data tersebut ada notif. Kalau memang ada notifikasi, kita melakukan langkah terakhir, yaitu verifikasi. Setelah verifikasi, selesai untuk mapping barunya, sistem peminjaman buku di Perpustakaan Politeknik Negeri Lampung. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari saya, Govin Gautama. Terima kasih. Bye-bye. Oke, di penjelasan ini adalah saya akan menjelaskan IRD yang sudah kelompok kami buat, yaitu IRD pemecahan atau normalisasi. Di sini saya langsung menjelaskan ya. Di sini sudah terdapat IRD-nya. Yang pertama ada entitas mahasiswa. Entitas pertama adalah mahasiswa. Entitas ini menyimpan data mahasiswa sebagai peminjam buku. Atribut pada entitas mahasiswa memiliki ID mahasiswa sebagai primary key, kemudian ada NPM, nama mahasiswa, kemudian prodi. Di sini ada FK petugas sebagai foreign key. Atribut FK petugas menunjukkan bahwa data mahasiswa dikelola oleh atau ditangani oleh petugas perpustakaan. Kemudian ke entitas petugas menyimpan data petugas perpustakaan yang melayani peminjaman. Atribut yang dimiliki adalah ID petugas, nama petugas, jabatan, dan juga alamat. Relasi ke antar mahasiswa dan petugas menunjukkan bahwa satu petugas dapat menangani banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa ditangani oleh satu petugas. Kemudian kita lanjut ke entitas buku. Buku menyimpan koleksi buku perpustakaan. Atribut pada entitas buku ada ID buku sebagai primary key, judul buku, kemudian tahun terbit, di sini ID penerbit sebagai foreign key. Atribut ID penerbit menunjukkan bahwa setiap buku diterbitkan oleh satu penerbit. Di sini, penghubungnya di sini. Kemudian entitas penerbit memiliki atribut ID penerbit dan juga nama penerbit. ID penerbit sebagai primary key. Relasi antar penerbit dan buku bersifat one to many, di mana satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku, namun satu buku hanya dimiliki oleh satu penerbit. Kemudian ke entitas pengarang. Sini, pengarang menyimpan data penulis buku seperti ID pengarang sebagai primary key dan nama pengarang. Kemudian entitas buku pengarang, tabel relasi di sini. Karena hubungan antara buku dan pengarang bersifat many to many, maka dibuat entitas penghubung yaitu buku underscore pengarang. Atribut pada entitas buku pengarang yaitu FK buku sebagai foreign key dan FK pengarang sebagai foreign key. Entitas ini berfungsi untuk menghubungkan satu buku dengan satu atau lebih pengarang.
Kemudian di sini entitas mahasiswa ke buku yang ini, mahasiswa underscore buku ini digunakan sebagai tabel relasi antara mahasiswa ke buku. Atribut yang dimiliki yaitu FK mahasiswa dan FK buku. Entitas ini menunjukkan data peminjaman buku oleh mahasiswa, sehingga satu mahasiswa dapat meminjam banyak buku dan satu buku dapat dipinjam oleh banyak mahasiswa dalam waktu yang berbeda. Jadi kesimpulannya pada IRD pecahan ini yang sudah dipecah adalah struktur database menjadi lebih rapi, menghindari redundansi data, serta memudahkan dalam proses pengelolaan peminjaman buku pada sistem perpustakaan. Oke, demikian penjelasan mengenai IRD dari IRD sebelumnya dan IRD yang sekarang. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai penjelasan tentang UI. Oke, baik. Pada video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau IRD dari sistem perpustakaan di Politeknik Negeri Lampung yang sudah kelompok kami buat. Oke, di sini sudah ada IRD-nya. Yang entitas utama adalah mahasiswa. Entitas pertama, mahasiswa ini berperan sebagai peminjam buku dalam sistem perpustakaan. Mahasiswa memiliki relasi memiliki dengan entitas buku yang menunjukkan bahwa mahasiswa dapat meminjam satu atau lebih dari buku. Maksudnya bisa meminjam satu atau banyak buku. Kemudian entitas buku ini ke pengarang atau buku ini termasuk entitas utama dalam sistem ini. Buku berisi data koleksi perpustakaan dan berhubungan dengan beberapa entitas lain. Buku memiliki relasi dimiliki dengan entitas pengarang, yang berarti satu buku dapat dimiliki oleh satu pengarang dan satu pengarang dapat menulis lebih dari satu buku. Oke, selain itu juga buku memiliki relasi dimiliki oleh penerbit dengan entitas penerbit yang menunjukkan bahwa satu buku dapat diterbitkan oleh satu penerbit, sedangkan satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku. Dari relasinya adalah many to one. Entitas pengarang di sini menyimpan data penulis buku. Relasi antar buku dan pengarang bersifat many to many karena satu buku dapat ditulis oleh banyak atau beberapa pengarang dan satu pengarang dapat menulis banyak buku. Kemudian kita ke entitas penerbit. Penerbit menyimpan data penerbit buku. Relasi antar buku penerbit bersifat one to many, di mana satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku, tetapi buku hanya dimiliki oleh satu penerbit. Kemudian, ya di sini ada entitas petugas. Petugas memiliki relasi ditangani dengan entitas mahasiswa yang menunjukkan bahwa proses peminjaman dan pengelolaan data mahasiswa ditangani oleh petugas perpustakaan. Kesimpulannya, IRD ini hubungan antar entitas dalam sistem perpustakaan dapat digambarkan dengan jelas sehingga memudahkan proses perencanaan database dan pengembangan sistem. Oke, penjelasan selanjutnya adalah IRD yang sudah dipecah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan DFD level 0. Pada video ini aku bakal jelasin data flow diagram DFD level 0-nya, itu sistem peminjaman buku. Di tengah ini kan ada proses, yaitu sistem peminjaman buku. Proses ini tuh menjadi pusat yang mengatur semua alur peminjaman mulai dari mahasiswa sampai ke database. Lalu di sini ada mahasiswa. Di sini mahasiswa mengirimkan data untuk melakukan peminjaman buku ke sistem. Nah, untuk melakukan peminjaman buku, data ini bisa berupa identitas mahasiswa dan buku yang ingin dipinjam. Setelah proses selesai, sistem akan memberikan hasil proses peminjaman datanya ke mahasiswa lagi. Terus di sini itu ada staf atau petugas.
Sistem ini mengirimkan data peminjam ke staf petugas untuk divalidasi atau dicatat. Lalu staf petugas memberikan persetujuan peminjaman dan memastikan transaksi valid atau tidak ke sistem. Lalu di sini ada mahasiswa. Mahasiswa mengirimkan data peminjaman buku ke sistem. Lalu setelah data ini berupa identitas mahasiswa dan informasi buku yang ingin dipinjam. Setelah semua proses selesai, sistem juga akan mengembalikan atau mengirimkan hasil peminjaman kembali ke mahasiswa. Lalu di sini ada mahasiswa buku. Setelah menerima data dari mahasiswa, sistem akan menyimpan relasi peminjaman, yaitu siapa mahasiswa yang meminjam buku apa. Data ini disimpan ke database mahasiswa buku. Dari database ini, sistem juga dapat mengambil riwayat peminjaman mahasiswa. Lalu di sini ada penerbit. Sistem ini membutuhkan informasi penerbit dari buku yang dipinjam. Sistem mengirim permintaan data ke database penerbit. Database penerbit kemudian mengembalikan informasi penerbit yang dibutuhkan oleh sistem. Lalu di sini ada buku. Sistem melakukan pengecekan data buku. Sistem mengirim permintaan ke database buku, mengecek ketersediaan buku, stok, judul, atau kode. Database buku yang mengirimkan itu kayak seperti judul dan stok buku. Lalu di sini ada buku pengarang. Sistem meminta data relasi antara buku dan pengarang ke database buku pengarang. Data ini digunakan untuk mengetahui buku tertentu ditulis oleh pengarang siapa. Di sini ada pengarang. Yang terakhir, sistem meminta detail pengarang ke database pengarang. Database pengarang mengirimkan data seperti nama dan identitas. Nah, jadi alur di FD ini berjalan secara berurutan mulai dari staf, mahasiswa, mahasiswa buku, penerbit, buku, buku pengarang, dan pengarang. Hingga akhirnya sistem memberikan hasil peminjaman ke mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan di FD level 1-nya. Pada di FD level 1 terdapat 3 proses, yaitu yang pertama sistem peminjaman buku, yang kedua pengolahan data buku, yang ketiga laporan buku. Nah, di sini ada external entity mahasiswa. Jadi mahasiswa ini ke sistem peminjaman buku, mahasiswa kan ini sebagai external entity. Dia mengirimkan data mahasiswa. Lalu sistem peminjaman buku ini ke buku, dia mengirimkan data buku. Artinya mahasiswa melakukan peminjaman buku dengan menginput data ke sistem. Lalu dari mahasiswa ke buku, yaitu dia memilih buku, melihat informasi buku, informasi ini sebagai dasar peminjaman. Nah, lalu pada sistem peminjaman buku ini, proses ini kan adalah inti sistemnya. Jadi dia menerima data mahasiswa, menerima data buku, mengolah proses peminjaman. Dari proses ini sistem menghasilkan informasi peminjaman. Lalu sistem ke penerbit ke sini. Sistem mengirim data penerbit ke entitas penerbit. Tujuannya adalah sistem membutuhkan informasi penerbit dari buku yang dipinjam. Lalu dari sini ke pengarang, sistem melakukan pertukaran data dengan pengarang berupa informasi peminjaman dan data terkait pengarang buku. Ini menunjukkan bahwa sistem juga menyimpan atau menampilkan informasi penulis buku. Lalu sistem ke pengolahan data buku ke sini. Dari proses peminjaman, sistem mengirim seperti informasi pengembalian, relasi buku ke pengarang, ke sini pengolahan data buku. Lalu pengolahan data buku ini berfungsi untuk mengolah data buku, mengelola relasi buku dengan pengarang, dan memperbarui data jika ada peminjaman atau pengembalian. Hasil dari proses ini adalah data pengarang. Nah, di mana data pengarang itu dikirim ke laporan buku, ke proses 3. Artinya data yang sudah diolah akan digunakan pembuatan laporan. Nah, laporan ini proses ini bertugas untuk menyusun laporan buku. Penyusun laporan peminjaman dan pengembalian. Output dari proses ini adalah laporan. Lalu laporan ke pengarang, ini ke sini.
Laporan ini sudah jadi kemudian dikirim ke pengarang sebagai informasi atau arsip data. Jadi kesimpulannya DFD ini menunjukkan alur sistem peminjaman buku yang lengkap ya, mulai dari mahasiswa mengajukan peminjaman, sistem memproses data peminjaman, lalu data buku dan pengarang diolah, dan sistem menghasilkan laporan buku. Semua proses saling terhubung dan berjalan secara berurutan dan logis. Oke, baik. Di sini adalah video penjelasan tentang UI yang sudah kelompok kami buat. Di sini di tampilan UI-nya pertama adalah tampilan from sign up. Jika belum mempunyai akun, maka akan ditampilkan buat akun baru. From ini sama untuk anggota maupun untuk petugas. Jadi ketika membuka, dia akan muncul selamat datang di aplikasi SiPerpus Politeknik Negeri Lampung. Buat akun baru bisa masukkan nama, kemudian alamat email dan password. Dan selanjutnya yaitu sign up atau daftar. Oke, yang selanjutnya yaitu from login ketika sudah membuat akun. Nah, misalkan belum buat akun, belum sign in, bisa ke sini. Terus di sini tampilan from login-nya selamat datang kembali, masukkan email dan password yang sudah didaftarkan. Oke, di sini harusnya password. Nah, ketika lupa password, bisa klik di sini akan muncul opsi untuk memulihkan passwordnya melalui email login. Terus ini profil bagian anggota. Di sini memuat ada nama, NPM anggota, prodi, dan di sini ada edit profil dan logout. Ini ada riwayat peminjaman, dia meminjam tanggal berapa. Oke, selanjutnya ini untuk tampilan dashboard anggota. Di dashboard anggota, di taskbar-nya dia memiliki profil, katalog buku, peminjaman, dan pengembalian. Ini terdapat buku tersedianya, ini buku terpinjam 5, dan tenggat kembali di sini. Menu utama katalog buku, jelajahi koleksi buku, ajukan peminjaman buku, dan riwayat peminjaman. Kemudian, ini profil petugas. Di profil petugas terdapat profil petugas ada backup data, restore data, dan logout. Kemudian di dashboard petugas itu ada total keseluruhan anggota, total buku, dan buku yang dipinjam hari ini. Kemudian ada kelola anggota atau atur data anggota, kelola buku, atur koleksi buku, dan kelola buku peminjaman, serta ada grafik peminjaman di setiap minggunya. Oke, untuk penjelasan desain UI-nya seperti itu. Terima kasih. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan alur proses login pada sebuah sistem berdasarkan flowchart yang ditampilkan. Jadi aku udah buat ini. Pertama di sini ada start. Proses start ini yang menandakan awal sistem dijalankan oleh pengguna. Lalu di sini ada tampilan halaman login. Setelah sistem dimulai, pengguna akan diarahkan ke tampilan halaman login. Lalu user mengisi email dan password. Pada halaman ini, user diminta untuk mengisi email dan password sesuai dengan akun yang telah terdaftar. Lalu di sini ada apakah data login terisi. Sistem kemudian melakukan pengecekan apakah data login sudah terisi atau belum. Jika belum terisi, data login belum lengkap, maka sistem menampilkan pesan error seperti ini dan meminta user untuk mengisi ulang data seperti data login. Jika data loginnya sudah terisi, proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu di sini apakah email dan password cocok? Sistem akan memverifikasi apakah email dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang di database. Ini, jika tidak cocok, email atau passwordnya salah, sistem akan menampilkan pesan password atau email salah, lalu user akan dikembalikan ke halaman login. Jika cocok, email dan password sesuai, maka proses akan dilanjutkan. Di sini ada proses autentikasi user, di mana sistem ini melakukan proses autentikasi user untuk memastikan identitas pengguna. Lalu di sini ada tampilan dashboard sistem.
Setelah autentikasi user ini berhasil, sistem akan menampilkan ini sesuai dengan hak akses user. Lalu di sini ada tampilan End, yaitu proses login sudah selesai dan sistem siap digunakan oleh user. Demikian penjelasan flowchart proses